أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam beserta selawat tak lupa kita aturkan, mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan juga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk ke dalam golongannya. Malam ini saya akan membacakan cuplikan penggugah batin dalam bab pedoman hidup dalam jalan Allah. Pedoman hidup dalam jalan Allah. 1. Sehat, berkelakuan baik dan benar atau jujur. Tolong menolong dan gotong royong. Murah tangan karena ikhlas, tidak mengharap apa-apa. Suka menunjukkan jalan yang benar tanpa upah. Merendahkan diri pada tempatnya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau syukuran, eling, dan ibadah. Kemudian mengutamakan membaca syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu, sabar, tawakal, waktu prihatin, menyerah, pasrah kepada takdir, dan adil dan merata. Apabila orang telah terlatih sampai di sana, memenuhi yang 10 pasal di atas, maka dia itu kelak di kemudian hari akan hidup abadi dan benar-benar pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian tadi penggugah batin yang saya bacakan, sedikit banyaknya, bahwa sebenarnya hidup itu adalah satu amanah yang dipercayakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu untuk dijalani. Di mana di dalam menjalani hidup itu istilahnya dari titik A ke titik B. Kita start dari titik A, finishnya ke titik B. Di dalam perjalanan itu yang akan kita tempuh itu Allah memberikan yang namanya uji dan coba, entah itu dari harta, kemudian dari anak-anak, dari ilmu, ataupun dari apapun. Semata-mata keinginan Allah itu dalam ujian itu supaya kita dari titik start 0 itu bisa kembali, bisa kepada tempat yang dituju. Titik B itu dalam keadaan kosong. Jadi maksudnya berawal dari kosong kembali kepada kosong. Karena yang menjadi hambatan, yang menjadi penghalang di dalam perjalanan itu kan saat kita di akal itu mempunyai berbagai banyak
keinginan. Sementara yang namanya keinginan itu kan cenderungnya itu kepada nafsu. Hari ini kita udah punya motor Scoopy ibaratnya kan. Besok, tetangga saya punya Vario, belilah yang lebih gede gitu misalnya kan. Jadi itulah yang membuat perjalanan kita itu kadang-kadang terhambat. Memang di perjalanan itu banyak sekali yang namanya lubang-lubang, lampu merah, perempatan, di mana saat memperjalankan perjalanan itu kita harus hati-hati, harus waspada, di mana agar kita itu tidak terjatuh. Itu di lubang itu gimana caranya kan, mestinya jalannya hati-hati, pelan-pelan, kemudian waspada, eleng kan begitu. Kebanyakan dari kita ini mengejar sesuatu yang istilahnya menjadi target. Target itu artinya dalam kehidupan dunia ini. Padahal yang seperti itu tuh tidak bisa. Tetap namanya hidup itu ada optimis, ada semangat untuk menjalani kehidupan dunia. Masalahnya kan kita di dunia itu juga perlu namanya materi, kan gitu. Ibadah itu juga perlu namanya materi. Tetapi di sini bagaimana saat kita diberikan kepercayaan, tetap kita merasa bahwa itu bukan sesuatu yang punya kita. Jadi kita masih berada di posisi nol gitu. Bolehlah namanya grafik kehidupan itu naik turun kan begitu. Nggak apa-apa, karena di situ juga ada suatu penyemangat. Tetapi kita harus waspada, kita harus eling bahwa sesungguhnya kita itu tadinya berangkat dari titik nol agar nanti kembali kepada titik nol kembali kan gitu. Maka mudah-mudahan kita semua para ikhwan yang sama-sama dicintai Allah di dalam melakukan perjalanan ini kita selalu ingat, selalu waspada, selalu hati-hati, karena ada ya namanya semacam ujian dan kehidupan yang mesti kita jalani itu, gimana memposisikan diri kita itu tetap kita ingat, kita eling bahwa dulunya itu kita berawal dari tidak punya apa-apa, sehingga saat kembali pun kita tidak merasa punya apa-apa. Masalahnya kalau kita merasa memiliki, semua akan menjadi beban, semua akan jadi penghalang untuk saat kita sampai kepada titik B. Demikian saja yang saya tambahkan sedikit, tidak banyak, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahalazim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun kalimat ta'ud adalah merupakan satu kalimat yang
mudah diucapkan saking mudahnya membacanya. 2, mudah pada hafal jika ingin mengajarkan apa saja sebelum dimulai suka pada membaca. Ta'ud, dahulu kalimat ta'ud memang pendek dibacanya, namun mengandung arti yang teramat sangat hebatnya untuk membentengi lakuning hidup. Begitulah hikmah dari pembaca ta'ud. Ada rasa dekat kepada Tuhan, lancar segala usaha. Untuk itu, kuatkan ta'ud supaya terlepas dan bahaya, selamat dunia akhirat. Tujuan ta'ud masih banyak yang belum benar-benar memanfaatkannya. Malah baranggapan bacaan ta'ud tidak begitu penting, dan katanya itu tersurat di dalam kitab suci Al-Quran, padahal ada, bahkan diperintahkan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Surat An-An'al ayat 98. Fasta'izza billahi minasyaitonirrajim. Berlindunglah kepada Allah dan godaan setan yang terkutuk. Nah, di sini bagi kita jangan ragu kepada ta'ud beserta isinya. Harus menjalma di dalam hati supaya ada terasa. Seumpama ta'ud dipakai oleh hati dan dipanca indera, bakal muncul jiwa sehat, akhlak, budi yang luhur. Jika iman dipegar oleh ta'ud, pasti mulus hidup kita lantaran Allah menjaga, memperhatikan. Sebaik jika ta'ud tidak digunakan, pasti syaitan mendekati, menggoda hati kita dengan halusnya sifat syaitan, membisik dalam hati, berusaha membelokkan iman dan jalan tipu muslihat. Oleh sebab itu, jangan lengah, harus waspada, siap siaga siang malam, yang ditakutkan kalau kemasukan maling, si setan sakti mandraguna, ulungnya luar biasa, yang suka menggoda ke manusia supaya pada celaka. Selamanya ngintip-ngintip pada orang yang tidak ta'ud. Bila mana kita lengah, dia tahu bahwa kita tidak ta'ud. Jadi empuk sekali, tinggal blusuk masuk hati, ibarat belatung menimpa dage. Galendo ampas gula yang sudah dipepes, bakal betah bersarang. Begitupun setan yang bersenang di hati bakal merugikan, malah sampai menjerumuskan dalam jurang kecelakaan. Biasanya nafsu kebaikan dipadamkan, nafsu buruk dikorbankan. Begitu juga sifat hati ketamuan. Oleh sebab itu, rasa kita selamanya hafal, waspada kepada yang benar, tulen asli dan yang salah, palsu bohong jangan acuh, serta membiarkan diri dijajah setan. Nanti di akhir bakal merasakan kerugian lantaran terpelosok dalam jurang kecelakaan. Jurik iblis setan, kawak yang dilaknat oleh Tuhan, harus kita usir dengan ta'ud. Amal yang baik, jurik nyingkir, setan loncat apabila kita berbuat baik. Nah, begitulah isinya ta'ud, bisa menjauhkan ajakan setan. Selamanya bakal mulus, raga kita tidak bakal dia hiasi oleh gemerlapnya amal buruk, yang suka merasa benar dalam salah dan merasa salah dalam benar. Begitulah jadinya apabila meninggalkan ta'ud, karena sifat setan tidak kepalang tanggung di dunia, tidak merasa takut sebab setan merasa pintar, gagah, ulung, dan sakti tiada tanding, kuat serta
tabah dalam menggoda manusia sampai pada rebah. Syaitan itu tahu betul pada kelemahan manusia yang menurut pada nafsunya. Melalui itulah bujukan setan pada manusia. Bahkan tak seorang manusia pun yang kuat oleh pengaruh rayuan setan untuk memutuskan rahmat Tuhan. Agar umat manusia pada celaka baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak. Syaitan yang gagah bakal terlukai tak berdaya oleh kita jika membaca ta'ud. Sebab dan itu bagi kita sekalian jangan kendor, semangat berbuat baik dalam pergaulan hidup sehari-hari, dalam berusaha baik nanti dengan kuli, baik tani, dagang, kuli, segalanya jangan pernah lepas dari ta'ud. Amal yang baik, baca dengan hati yang mantap, berlindung lurus langsung semata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca ta'ud hukumnya bukan sunnah, melainkan wajib. Dari bacalah disertai hati dan jangan menyimpang antara bacaan dengan jalan panca indera semuanya. Juga harus disertai marifat, mengetahui yang benar, yang benar-benarnya supaya wujud selamat. Bila mana kita sudah berani meninggalkan ta'ud, satu kepastian bahwa hati kita sedang dipakai oleh syaitan untuk gudangnya dosa perdosaan dan gudangnya keburukan-keburukan yang akibatnya bagi manusia bakal panen rugi dan celaka. Tinggi wujud yang menanggung akibat. Lalu bagaimana kenyataannya? Yang kumpul di dalam hati yaitu sifat-sifat kotor, hasud, dengki, panasan, mudah tersinggung, emosi meledak-ledak, ganas, puas, keji, kejam, membinasa tanpa perasaan, bersorak gembira melihat orang lain susah, senang laksana menang dalam perang ketika orang lain sangsara, supaya bisa dijadikan teman. Begitulah jika tanpa ta'ud. Sanksinya banyak rongrongan yang berkumpul di hati, akibat hati jadi gelap, nyasar dalam lakuning hidupnya, banyak salahnya daripada benar dalam perbuatannya. Bakal menghampiri alam kesesatan, jauh dari kebahagiaan dan keselamatan begitu tertipu oleh iblis. Maka bakal panen penyesalan di dunia, tidak bertemu kenikmatan tersisa. Laksana ayam aduan, secara otomatis bakal banyak bohongnya yang mengalir dari hatinya guna menutup kesalahan dalam berusaha modal dasar bohong, menipu orang yang tidak ta'ud. Dasar syaitan memang bijaksana, mengerti betul keinginan nafsu, pintar tiada tanding, tidak kepalang tanggung kalau menggoda. Namun begitu, ini hanya berlaku bagi yang tidak berta'ud, tetapi bagi mengamalkan isinya ta'ud, setan terus menggoda, jelas bisa berhasil menggodanya. Jangan harap yang tidak lepas dari ta'ud. Amal yang baik yakin bakal selamat. Jika kalimat ta'ud itu sebenar-benarnya adalah satu doa dari manusia yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan supaya dikuatkan dari segala godaan setan yang dilaknat oleh Gusti Allah. Alangkah mustahil doa kita tidak diijabah oleh Allah yang Maha mengabulkan selama kita benar-benar perlindungan kepada Allah. Oleh sebab itu ta'ud jangan dipakai main-main dan dijadikan lelucon. Harus benar-benar menyerap di hati
sanubari lantaran sedang langsung memohon perlindungan kepada Allah, bukan sedang minta tolong kepada jin, setan, dedemit, iblis, merekayangan, juga bukan kepada siluman, melainkan mutlak hanya berlindung kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimat ta'ud itu jangan dianggap remeh, malah seharusnya diterapkan di anggota badan, mata, mulut, telinga, hidung, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya semuanya. Pada dibawa bertaud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tampak yang ditinggalkannya baik dan harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umumnya, agama dan negara. Apalagi di zaman sekarang ini, negara sedang sibuk membenah dan membangun negeri guna diwariskan kepada anak cucu kita, maka terjunlah turut andil membangun disertai ta'ud, amal yang baik yang diharapkan sehat, mulus rahayu, subur makmur, gemah ripah, mampu berdiri di atas kaki sendiri, negaranya kuat, kaya raya, rakyatnya jaya, yang merasa senang bukan bangsa lain tetapi yakin kita semua. Karena itu supaya kita semuanya bisa selamat, tidak terkena oleh bujuk rayu setan, gunakan kalimat ta'ud sambil mengamalkan isinya selama kita hidup, tentu bakal mulus lakuning hirup. Penyakit batin tidak hinggap lantaran jaga diriksa oleh Gusti Allah. Begitulah jika kita ingin mulus di dunia dan di akhirat, usahakan membaca kalimat ta'ud sesuai dengan isi kalimat ta'ud itu sendiri. Bukan cuma sekedar dibaca saja, tidak akan ada apa-apanya, melainkan harus dengan mengamalkan. Jika membaca dan diamalkan sesuai dengan isinya kalimat ta'ud dan memperhatikan tekad ucap lampah dengan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Di antaranya seperti begini. Hal yang dua, mata dengan penglihatannya harus ta'ud, gunakan dengan baik kepada hal yang benar, pejamkan pada jalan maksiat, lihat yang manfaat. 3, telinga harus tuli, jangan dengar yang tidak baik, tutup rapat dengan kedua telunjuk telinga dan mendengarkan, digunakannya untuk mendengarkan kabar berita tentang kebaikan dan kebenaran. 4, hidung harus mencium, kalau menerima baunya jangan sambil mengeluarkan sumpah serapah. Hiruplah segalanya kebaikan dan pewangian dengan disertai syukur. Mulut harus dijaga, jangan sekecap-kecapnya, jangan asal ngomong, nyerocos, enggak karuan, lantaran bahagia dan celaka seorang itu bisa karena mulutnya. Kalau mulut ikut ta'ud yang diucapkan segala kebaikan, tetapi sebaiknya kalau mulutnya tidak ikut ta'ud, bakal keluar 1001 macam ucapan, sumpah, serapah, medal dari hati yang penuh kejelekan. 6, kedua tangan juga harus dibawa ke ta'ud. Jangan sembarangan raba jika bukan yang seharusnya diraba. Jangan sembarangan pegang kalau bukan yang harusnya dipegang. Serta jangan sembarangan ambil kalau bukan yang seharusnya diambil. 7, kaki dan langkahnya. Jangan sembarangan injak, juga jangan sembarangan melangkah kalau bukan tempat yang seharusnya kita melangkah. Langkahkan kaki di jalan kebaikan. Begitulah jika kita ingin selamat. Harus rapat kalimat ta'ud di sekujur badan serta sesuai antara isinya ta'ud dengan dikerjakan sebagaimana layaknya orang yang sedang memohon perlindungan. Jika benar tekad di dalam hati perlindungan kepada Allah, maka jauhilah segala ucap lampah yang tidak
restui Allah. Kalau sudah benar mengisi, yakin bakal bahagia dan selamat dalam perlindungan Gusti Allah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kitanya. Mana yang akan dipilih? Apakah hati penuh kesadaran dan keriduan dalam perlindungan kepada Allah yang Maha Kasih, atau ada rasa pura-pura dalam perlindungan kepada Allah yang Maha Tahu? Itu sebaiknya mari kita mematapkan hati di dalam memasrahkan diri dalam perlindungan Allah. Hanya kepada Allah saja kita memohon perlindungan, hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan, serta hanya kepada Allah saja semata kita memohon petunjuk. Begitulah dengan ta'ud yang paling ampuh di dunia, bisa menimbulkan benteng goib dari Allah untuk menyelamatkan kita. Setan bakal terpental jauh, tidak akan mampu menerobos ke dalam diri kita lantaran kita tetap berlindung kepada Allah yang Maha Gagah. Alangkah mustahilnya Allah takluk oleh setan, juga mustahil setan lebih unggul dari Allah Ta'ala. Nah, disinilah kita harus sadar dan yakin. Seterusnya, bagi kita yang bodoh ini, jalankan saja isinya kalimat ta'ud yang benar-benar dan disertai hati yang mantap kepada Allah. Nanti juga bakal bertemu dengan satu alam peralihan yang serba tidak dimengerti oleh akal manusia. Membuktikan kalimat ta'ud itu teramat ampuh, tiada dibandingnya untuk kita memanggil Allah Ta'ala. Sebab itu bagi kita jangan lepas lagi dan ta'ud utamanya dalam pergaulan hidup. Bila mana kita sudah berani melepaskan ta'ud, satu kepastian bahwa kita bakal celaka yang susah ditanggulanginya, susah mencari obatnya. Disinilah kita harus berhati-hati, sebab kita sudah terlanjur celaka, susah dan sengsara, tiada kawan yang ikut membela. Akhirnya pikiran melamun, bingung, wujud nyungsruk, tersungkur, tiada tempat berpegang, meraih yang tidak meraih, tak ada yang teraih, menggapai tak ada yang tercapai. Cilek leweng cilek lamping, jauh ka sintung kalapa, liek dengan liek lain, jauh ka inung bapa. Kopok kondang, kopok bang bara, leweng bod di leweng, bodoh bongan, bodoh sangsara dengan bubuk gula di lodongan, cai herang kercipati, bongan hirup kajongjonan, jadi menang kaperih hati. Rupanya tidak jauh dari hal itu. Jika kita meninggalkan ta'ud, barangkali mahal ngaprakan negeri siluman, tertipu oleh juri setan iblis, yakin rugi dan celaka, tidak mendapat rahmat Gusti Allah, cuma numpuk kesengsaraan dan kesusahan melulu, tidak surut-surut penderitaan, kosong suwung dari kesenangan, bagaikan pohon kayu besar yang kering tanpa air, kering kerontongan sakit batin, tiada terperi, tak pernah merasakan kenikmatan. Lantaran begitu kejadiannya, jangan berani-berani meninggalkan ta'ud. Kalau menyesal di akhir nanti, sudah tiada berguna lagi. Jangan hina membaca ta'ud, enteng itu lantaran tidak diisi, salah sendiri mengapa tak mau mengisinya. Jangan cuma lantaran hafal ta'udnya, dibaca, diulang-ulang, kalau tidak dengan pelaksanaannya itu bacaan. Ta'ud mubah, tidak ada artinya sama sekali. Sebenarnya malah kita sedang membohongi Allah Ta'ala. Sebab kalau mulut berkata, aku berlindung kepada Allah,
tetapi kelakuan dan perbuatan malah menyelindung kepada yang murkai oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak yang ingkar dari kalimat ta'ud, padahal sering membaca ta'ud, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maksudnya adalah memohon kepada Allah agar dijauhkan dan dikuatkan dari godaan setan. Tetapi kenyataannya kita malah mendekati setan, misalnya seperti ini, mudah tersinggung, gede ambek, cepat marah, buas, keji, kejam, telangas, binasa, tidak berperi kemanusiaan, benci kepada yang berbuat baik, merintangi, menakut-nakuti, dan lain-lain. Nah, yang seperti ini sebenarnya bukan berlindung kepada Allah, tetapi mengikuti ajakan setan yang dimurkai Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada lagi tambahannya, merasa kurang kuat, minta bantuan kepada karhun yang sudah mati, dimintai pertolongannya, disambat, disuguhi, diberi sesaji, kecewas-kecewis, mapat mantra sambil membakar kemenyan. Selain itu, ada lagi penyimpangan dari jalan ta'ud yang semestinya dipanjatkan doa setelah kembali pulang ke rahmatullah ini, malam minta pertolongan, umpamanya kepada para wali, ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, juga kepada benda-benda yang tidak berdaya. Masih tetap ada saja yang beranggapan bahwa itu semuanya lebih kekuasaan daripada Gusti Allah Ta'ala. Padahal itu ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Maka menurut agama Islam, kelakuan seperti itu adalah musyrik. Allah Ta'ala tidak akan memaafkan kepada orang yang musyrik sampai hari kiamat. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni kecuali dari sekarang kembali kita ke jalan yang benar, bertobat kepada Gusti Allah dengan sungguh-sungguh, baru Allah Ta'ala akan memaafkan. Adapun jalan yang benar menurut pandangan agama Islam seperti harus taat kepada ibu bapak, kedua harus taat kepada negara, ketiga harus taat kepada agama. Nah, inilah yang disebut benar agama, yang tidak lepas dari dasar pokok yang tiga tadi. Misalnya kepada ibu bapak, sekalipun miskin, buruk rupa, tetap sayang, penuh balas kasih, tunduk, hormat, taat, sopan santun, manis budi bahasa. Hal yang ini benar menurut ajaran agama. Harus taat kepada negara, taat kepada peraturannya. Ini benar menurut negara. Kemudian harus taat kepada agama, turuti ajaran, laksanakan perintahnya, jauhi, hindari larangannya. Ini benar menurut agama. Dalam minta dan memohon serta syukuran tetap langsung kepada Gusti Allah Ta'ala. Ini benar menurut agama. Nah, yang benar seperti inilah yang bakal mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nanti di akhirat. Masih di dunia saja Allah bakal mengampuni. Maka dan itu ta'ud sangat penting. Pagar gaib dari ilahi untuk mengarahkan hidup kita ke pangkuan Gusti Allah yang maha asih. Oleh kita bakal terasa memberi rasa aman, nyaman, tentram, berani dalam benar, menumbuhkan kemampuan kuat dalam hati, betah di jalan yang benar, sungkan di jalan yang salah. Begitulah watak ta'ud dilaksanakan. Oleh sebab itu, kita jangan berani meninggalkan ta'ud. Pegang dengan teguh, kemudian terapkan di raga badan. Perhatikan dalam pergaulan hidup dengan kerabat dan tetangga, kepada sesama teman hidup. Selamanya harus disertai ta'ud supaya lebih erat persaudaraan. Sanksinya ta'ud itu gaib, bisa dirasakan oleh kita selamanya.
pasti bahagia dan selamat, tidak akan ketempuhan wujud. Hidup kita bakal cukup, tidak kurang sandang pangan, persaudaraan bertambah luas, malah hidup kita tidak akan merasa kerepotan dan tidak melelahkan, bisa hidup senang dan terhormat. Pengaruh dan isinya ta'ud, mampu membawa hidup rukun, damai, sentosa, dipercaya oleh sesamanya, rukun di jalan yang baik, terpisah dari kegelapan, kumpul bersama di dalam tempat yang terang, tidak akan tersesat dan tidak akan aprak-aprakan laku hidup di alam dunia lantaran berlindung kepada Gusti Allah Ta'ala. Bila mana kita membaca ta'ud disertai dengan mengamalkannya, hati kita terang, bercahaya, bisa merubah kelakuan dari buruk menjadi baik, timbul sabar, besar hati, rasa suka bahagia, penuh kesadaran, tiada keluh kesah dikala susah melanda, sehat lahir dan sehat batin. Hasil dari ta'ud dan isinya bakal jadi obat paling ampuh untuk mengusir setan yang akan membelokkan iman kita agar tidak turut taat kepada Allah. Maka berhati-hatilah, periksa dengan teliti, ditelisik, jangan sampai hati ketemuan setan, hati padam cahaya keimanan kita yang akhirnya rugi dan celaka. Alhamdulillah, barusan yang udah dibacakan cahaya iman yang berjudul ta'ud, mudah-mudahan memberikan cahaya dan lebih yakin kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya buat saya yang membacakannya, umumnya buat ikhwan ahwat semuanya. Mudah-mudahan selalu diberi terang cahaya supaya kita pancak yakin tiada lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah dan tuntunannya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.